menyenangkan menurut saya. Biar langsung. Oh gitu. Mau ditulis atau langsung? Dijawab. Baik. Bahasan ini sebenarnya harus ditata ulang dalam kita menjawabnya, karena pertanyaannya tentang benteng. Bapak Ibu tahu benteng ya? Tahu benteng? Tidak akan disebut benteng kalau dia tembok biasa. Tembok biasa yang cuma batu bata saya tumpuk, itu kayak di benteng, itu disenggol gitu saja, didorong saja sudah jatuh. Dan Rasulullah SAW pun subhanallah itu di kalimat beliau pun menggunakan kata benteng, menyebut kata benteng juga. Termasuk puasa kita ini, bukankah Nabi mengatakan ya bahwa fa innahu lahu wija, itu bicara tentang puasa dan benteng, gitu kan? Ya masyarakat syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wahai sekalian pemuda yang sudah punya kemampuan maka menikahlah. Filah istighfar alaihi bisawm, yang belum bisa maka puasalah, berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu benteng. Nah, jadi begini pembahasan benteng itu. Ya, benteng itu masalah layanan. Ini poin per poinnya mungkin insyaallah kita perlu bahas dalam waktu sendiri, tapi begini. Yang pertama adalah kita perlu siapkan anak-anak itu punya pondasi yang cukup. Pondasi ini sampai mereka memiliki nilai muraqabatullah. Itu sayangnya tidak menjadi kurikulum kita. Muraqabatullah adalah ketika anak dimanapun merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dimanapun dalam kesendirian pun, seperti Nabi Musa tadi, sendiri, nggak ada sendiri kan? Tapi tidak berani melakukan kesalahan. Muraqabatullah. Nah, bagaimana anak sampai punya itu? Nah, itu yang perlu pembahasan. Ya, ini sebenarnya menanam iman. Sayangnya kita belajar iman itu ala filsafat. Ini oleh Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin dikritik. Beliau mengatakan jangan ajarkan iman, jangan ajarkan akidah seperti kalian mengajarkan filsafat. Apa maksudnya? Begini, filsafat itu bicaranya berputar-putar di otak. Oh, logika, logik putar, nah, tidak pernah masuk dalam hati. Itulah kurikulum agama kita hari ini. Anak-anak ditanya tentang rukun iman ada berapa? Jawabannya 6, 100 nilainya. Tapi tidak kunjung lahir anak yang beriman. Ya, sholat subuh jam berapa di sini? Dijawab benar, tapi dia tidak bangun sholat subuh. Bukan itu mengajarkan agama ala filsafat namanya, yang dikritik oleh Imam Ghazali. Apa yang didapatkan di kepalanya, di otaknya itu, ilmu itu dia harus turun sampai di hati. Itu menurunkan itu Pak, dari kepala turun ke hati itu ada ilmu besar. Nah itu saya tidak bisa mengurai panjang hari ini karena panjang bahasan ini. Ya itu kira-kira itu. Tapi salah satu benteng yang sangat kuat tadi tentang muraqabatullah itu, saya berikan poin-poinnya. Ya, poin-poin kecil langsung poin-poin detail ya. Tapi namanya poin detail aplikatif itu tidak lengkap kalau nggak ada konsep sebenarnya. Tapi saya sampaikan supaya ada yang bisa dibawa pulang. Yang pertama, saya minta betul kepada bapak ibu, para ayah dan bunda, ayah dan ibu ini untuk rajin-rajin berdialog dengan anak tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan tentang hari akhir, tentang hari kiamat, di semua peristiwanya, semua peristiwa harian. Saya beri contoh. Ini lagi apa ya? Lagi tidak hujan ya, lagi tidak hujan. Redup, ya, lagi redup. Atau suatu hari panas, atau suatu hari sedang hujan cuaca. Mungkin anak-anak mengeluhkan tentang panas yang terik, atau tentang hujan yang terlalu besar, atau hujan yang besar dan seterusnya. Orang tua harus belajar. Ketika anak menyampaikan itu, ditangkap kalimat itu oleh orang tua, kemudian diarahkan kepada Allah dan hari akhir. Itu ada ilmunya, ada caranya. Gak sulit. Saya berikan contoh. Di surat Qaf, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد
rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi, air hujan, yang dengan itu kami tumbuhkan pepohonan, tumbuh pohon, hidup negeri yang mati. Ujungnya itu semua rezeki bagi hamba. Ujungnya Allah berfirman, kadzalikal khuruj. Begitulah nanti kalian dibangkitkan dari kematian kalian. Coba lihat, membahas hujan turun, itu bisa dikait dengan hari kebangkitan. Ngerti? Itu ada ilmu yang harus dilatih orang tua. Ada ayam lewat, ada kucing lewat. Bisa ada orang tua mengait itu dengan hari akhir. Ada ilmunya. Itulah kenapa saya katakan ini masalah kita. Waktu saya sama, masalah saya, masalah bapak ibu. Kita dahulu berumah tangga tidak ada modalnya, tidak ada ilmunya, asal cinta nikah. Ini masalah jadi. Makanya cinta itu nikah masalah. Orang modal cinta nikah itu masalah. Iya, makanya kalau bapak ibu mau menantu nanti ya, kok kamu suka dia? Aku cinta. Aduh, itu sudah cukup. Nah, itu modal bapak ibu dulu. Itu pun masalah besar ya kan? Cukup kalau modalmu cuma cinta, itu masalah besar. Ya, baik, kembali. Jadi itu, jadi biasakan dialog harian satu. Yang kedua, saya minta secara spesial